di acara Tidak Mantel Apa toh? Ya, mau sekali ya. Oke. Dan juga buat teman-teman yang ada di seluruh penjuru Nusantara yang ingin mengikuti yang namanya Presenter Hunt, TATV membuka Presenter Hunt buat kamu-kamu semuanya. Nanti mulai jam 4 sampai dengan jam 6. Betul. Persyaratannya sangat mudah sekali. Yang penting kamu membawa identitas dan juga foto. Nah, karena apa, ini adalah kesempatan Anda semuanya untuk seluruh warga Solo jika ingin menjadi presenter di salah satu televisi terkenal. Oh, terbaik di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah terbaik. Dindi. Iya. Wajah kita itu wajah kita itu pasaran. Ditempel di truk-truk. Neng burian tak tunggu balimu. Oke, kita akan kembali bersama teman-teman dari Pondok Pesantren As-Salam. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman dari Pondok Pesantren As-Salam. Iya Pak, ini saya mau tanya lagi nih sama Pak Ustadz Zain ya. Di Pondok As-Salam saat ini untuk daya tampung kira-kira berapa santri Pak untuk putra dan untuk putri, karena kan dipisahkan itu Pak untuk putra dan putrinya. Betul, untuk saat ini secara keseluruhan jumlah pelajar ataupun santri di sana 2.400 santri. Wow. Iya. 2.000 santri. Iya. Itu baru dari santri. Kemudian di situ ada karyawan, ada guru, ada staf-staf kantor yang lain. Jadi memang dari tahun ke tahun memang jumlah siswa santrinya itu terus bertambah. Walaupun sebenarnya kapasitas kita tidak sampai sebanyak itu. Iya. Kemudian karena animo masyarakat masih cukup tinggi, yang tidak bisa masuk saat pendaftaran atau seleksi siswa baru itu cukup banyak, akhirnya kita terpaksa memanfaatkan kelas yang mestinya itu sebagai tempat untuk belajar, namun kita pasang di situ AC, kita lengkapi dengan kebutuhan lain yang supaya bisa tinggal secara nyaman. Untuk wifi tidak ada, maaf. Internetan. Karena supaya tidak terlalu banyak waktu yang tersisa untuk internet dan lain sebagainya. Betul sekali, karena di situ kita fokusnya untuk pengembangan diri secara pribadi dan mental ya Pak ya. Nah ini Pak, saya juga mau nanya ini tentang pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Modern As-Salam ini. Itu menggunakan sistem kurikulumnya seperti apa sih Pak? Oh iya, untuk kurikulum itu menyesuaikan dengan unit sekolahnya. Kalau unit sekolahnya dari aliyah dan sanawiyah, itu menginduknya ke Departemen Agama istilahnya, atau Kemenak. Adapun SMA dan SMK menginduknya ke Dignas, ya, atau pendidikan kebudayaan ikut ya. Jadi tergantung unit sekolahnya. Unit sekolahnya. Walaupun di luar itu, semua unit sekolah itu menerima pelajaran atau kurikulum kepesantrenan. Itulah salah satu nilai lebih dari sisi akademik yang tidak didapatkan di sekolah yang ada di luar. Betul. Jadi seperti pendidikan bahasa ataupun agama, di situ dengan banyak cabang yang diberikan. Kalau di luar paling satu, misalkan ada bahasa asing apa, misalkan bahasa Arab. Tapi kalau di sana banyak cabang yang diberikan. Oh, seperti itu. Oh, berarti banyak bahasanya ya. Ini kalau begitu, ini dalam proses belajar di PPMI As-Salam, bahasa yang digunakan itu apa dalam keseharian? Mungkin kan ada yang setiap hari apa bahasa Inggris, setiap hari apa bahasa Arab gitu Pak. Malam Jumat pakai bahasa Jawa, ngomong Inggris. Nah gitu Pak, tolong dijelaskan supaya saya juga tertarik ini Pak ngomong-ngomong. Prinsipnya bahasa di pesantren memang sangat ditekankan. Maka kita lihat kalau tamu-tamu datang di sana tidak asing, kalau ada pengumuman-pengumuman itu disampaikan dengan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Kemudian ketika anak-anak di hall ataupun di masjid, mereka juga menerima informasi-informasi dengan menggunakan bahasa resmi, istilah bahasanya Arab dan Inggris seperti itu. Namun untuk pergaulan sehari-hari memang belum maksimal mereka mempraktekkan bahasa itu secara baik, belum. Tapi ini tetap menjadikan satu perhatian dan ada usaha untuk terus meningkatkan kualitas praktek berbahasa sehari-hari di lingkungan As-Salam. Betul, saya tepuk tangan. Jadi untuk untuk kedepannya semoga itu setiap hari ya, tanpa melupakan bahasa Indonesia kita,
setiap hari kita belajar untuk menjadi masyarakat internasional. Setiap hari ngobrolnya pakai bahasa Tagalog ya. Ya susah. Tak pak balon ini nak pak balon Pakainya bahasa universal. Universal. English. Apa? Musik no. Bahasa musik. Iya bahasa musik model apa? Bahasa musik kan. Tapi ya contohnya Reggae pong. Reggae pong. Oke, ini sesuai dengan tema kita yaitu tentang ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern Islam Aslam. Ada berapa ekstrakurikuler Pak yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Modern Islam ini? Ini bisa jadi tidak terhitung ya. Karena sebagai contoh, bisa contoh aja ya. Ada kepramukaan. Di kepramukaan sendiri, pramuka. Praja Muda Karengan. Ada di dalam pramuka sendiri ada namanya pasus atau pasukan khusus. Nah, baret merah Pak. Ya. Mereka sering mengikuti lomba, ya. Mereka sudah cukup punya pengalaman melanglang buana mengikuti kegiatan-kegiatan event-event di luar. Itu pramuka. Kemudian seperti saya sentil tadi sedikit tentang itu menulis. Jadi ada banyak sana perkumpulan menulis. Kemudian juga ada kegiatan berpidato menggunakan 3 bahasa tadi, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kemudian ada satu usulan, kenapa tidak bahasa Jawa ataupun bahasa lain yang ada di Indonesia ini? Ya, harapan kita semacam itu, namun karena keterbatasan, karena kalau menggunakan bahasa Indonesia, orang Jakarta dia akan seperti patung kan, nggak paham ini bahasa apa, maka sudahlah untuk bahasa daerah sementara tidak kita kembangkan dulu. Karena di Assalam sendiri ada 27 provinsi yang bergabung di situ. Jadi kita nggak boleh egois cuman mengedepankan satu bahasa daerah. 27 provinsi itu dulu Pak, sekarang 33 Pak. 33. Sekarang berkembang ya istilahnya. Iya, berkembang biak Pak. Berkembang. Orang nggak pakai biak. Biak satu daerah tok dong. Nah, kalau ekstrakurikulernya banyak tadi juga sempat disinggung yang namanya pasus Pak. Pasus, Pak. Pasukan khusus. Itu juga pakai operasi-operasi gitu Pak. Pakai baret merah juga Pak. Ayo enggak lah. Siapa tahu diselipkan gitu. Itu untuk lebih intens saja dan supaya mereka kelompok kecil yang lebih, karena kalau secara umum namanya kepramukaan tadi memang merupakan kegiatan wajib. Jadi setiap anak harus mengikuti ini. Ya. Karena apa? Dalam kegiatan pramuka itulah ada pembelajaran tentang leadership, kepemimpinan, ada kesederhanaan, ada cinta alam, ada kita bisa menyemai beberapa kegiatan lain dalam wadah kepramukaan itu sendiri. Oh, betul sekali. Nah, ini Pak, tentang ekstrakurikulernya lagi. Tadi disebutkan kan tentang pramuka dan juga menulis dan juga tadi ada pasus. Kalau tentang ekstrakurikuler di bidang olahraga, Pak, apakah ada? Ya maaf Pak, jangan dijawab dulu biar pada penasaran. Baik, kita akan kembali lagi. Benar sekali. Pesan yang berikut ini. Tetap di Singen Mandel Opoto. Tak pernahkah kau sadari, akulah yang kau sakiti. Kau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Oh Tuhan, tolonglah aku, hapuskan rasa cintaku. Aku pun